Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادلون في آيات الله بغير سلطان آتهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه فاستعذ بالله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sadaqallahul aliyul azim. Surah yang pertama surah Al-Mu'minun ayat ke-56 dan yang kedua adalah surah Al-Baqarah ayat ke-34. Saudaraku dimanapun anda berada pada kesempatan yang berbahagia ini, ucap puji syukur kepada Allah SWT kita ucapkan atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingganya kita pada hari ini tetap berada dalam lindungannya dan serta rahmatnya, kasih sayangnya. Lalu kita mengisi dengan ibadah kepada Allah atas limpah rahmat dan karunia tersebut. Apakah itu kesempatan masih hidup? Apakah itu kesehatan yang Allah berikan? Apakah itu kesempatan yang untuk Allah berikan pada hari ini kita bisa taat ibadah kepada Allah? Maka kita isilah dengan ibadah kepada Allah SWT. Dan jangan lupa kita untuk berselawat kepada baginda Nabi SAW sebagai guru suri tauladan kita, guru terbaik kita yang Allah berikan kepada kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai tuntunan pedoman di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan berkaitan dengan dosa-dosa besar yang terdapat dalam kitab yang telah kita bahas beberapa pertemuan, yaitu adalah Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Utsman Az-Zahabi. Kita telah masuk kepada dosa besar yang ke-15, yaitu dalam judulnya sombong, suka berbangga diri, angkuh, ujub dan congkak. Ya. Dosa besar yang ke-15 adalah sombong, berbangga diri, angkuh, ujub dan congkak. Allah SWT telah berfirman di awal surat atau di awal kultum tadi, yaitu berkaitan dengan orang yang sombong. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidaklah di dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan berseberangan mereka, sekali-sekali tiada akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah SWT. Ya. Lalu dalam ayat lain dikatakan, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, isjudu atau fasajidu, sujudlah kalian kepada Adam, maka semuanya pun bersujud, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar, ia menyombongkan diri atau bertakabur kepada dirinya, dan dia termasuk minal kafirin, termasuk golongan kafir. Ya. Dalam ayat lain juga dikatakan ya bahwa tilka darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Quran surah Al-Qasas ayat 83. Lalu di surah Luqman ya, ayat ke-18, wala tusakhir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan dirinya. Lalu dalam ayat lain juga dikatakan surah Al-Luqman, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan dan membangga-banggakan dirinya. Al-kabiru safahul haqq wa bamsun nas. Sombong itu adalah bersikap bodoh terhadap kebenaran dan merendahkan diri di hadapan manusia. Nah, dari beberapa hadis tadi dan juga ayat-ayat Al-Quran telah menjelaskan, ya, sombong dalam bentuk pertama, tidak menerima kebenaran yang Allah firmankan di dalam kitab suci Al-Quran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW itu wahyu kepada kaum kafir Quraisy yang terjadi pada masa itu, banyak di antara mereka yang tidak menerimanya. Bahkan Nabi pun dikatakan sebagai orang yang majnun, dan juga dikatakan al-kazab. Apa itu majnun? Gila. Dan juga dikatakan al-kazab, pendusta. Kenapa Nabi dikatakan demikian? Karena mereka beranggapan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu adalah kebohongan, kedustaan. Bagaimana mungkin dia akan menjadi seorang nabi? Dia ini gila, dia ini pendusta. Itu yang keluar dari mulut mereka ketika disampaikan ayat Allah. Wallahu a'lam. Sungguh kita mohon ampun kepada Allah. Dan itulah yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Dan itu pun tidak hanya terjadi pada masa Rasulullah SAW, tetapi juga terjadi pada masa Nabiullah Ibrahim, ya. Yang mana Nabi Ibrahim menyampaikan kepada orang tuanya sendiri bahwa ada Tuhan yang lebih berkuasa, yang memberikan manfaat dan juga mendatangkan mudarat kepada patung-patung yang mereka sembah selama ini. Itu ada kekuatan Allah yang Tuhannya langit dan bumi, kata Ibrahim. Maka sembahlah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi berserta isinya itu. Tetapi karena kesombongan, ayahnya Azar pun menolak ajakan Nabi Ibrahim. Bahkan dia pun mengusirnya. Dan tidak hanya sampai di situ, Nabi Ibrahim pun mendapat ancaman pembunuhan, sehingga dia pun dibakar hidup-hidup ketika itu. Dan itu pun terjadi pada masa itu. Inilah bentuk kesombongan raja-raja yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim, dan termasuk kepada ayahnya sendiri. Sombong dalam artian mereka tidak mau menerima kebenaran, walaupun yang disampaikan itu jauh lebih benar dan betul terhadap apa yang mereka lakukan, kebiasaan mereka pada saat itu. Dan juga setelah itu, pada masa-masa sekarang ini juga kita melihat, ya, pada dewasa saat ini, banyak juga di antara mereka yang sombong dalam ketaatan kepada Allah. Sombong dalam artian tidak mau menerima kebenaran dan nasihat dari orang lain. Mereka sombong di dalam ibadah, mereka sombong dalam hartanya, mereka sombong dalam pangkat jabatannya. Bagaimana kesombong mereka itu? Ketika diberikan peringatan-peringatan, telah disampaikan ayat-ayat Allah SWT, tetapi mereka tetap menolaknya. Perbanyaklah beribadah kepada Allah. Perbanyaklah amal ibadah kepada Allah. Berbuat baiklah di tengah-tengah masyarakat. Jangan melakukan korupsi, manipulasi, membunuh dan lain sebagainya. Tetapi mereka masih tetap melakukan itu. Karena kesombongan mereka. Mereka beranggapan bahwa hidup di dunia itulah tujuan. Padahal hidup di dunia ini adalah sementara. Dan ini adalah perjalanan kita untuk menuju akhirat. Dan dunia inilah ladang kita untuk beramal ibadah kepada Allah SWT. Tetapi karena kesombongan mereka pun tidak mau menerima nasihat-nasihat dari para ulama kita, dari para guru-guru kita, dari para ustaz-ustaz kita. Mereka selalu menolak itu, ajakan itu. Inilah bentuk kesombongan. Menolak kebenaran yang hadir dan datang kepada diri mereka. Ini pun telah termasuk kepada dosa besar yang ke-15. Untuk itu,
ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, maka ingatlah nasihat Luqman kepada anaknya. Wahai anakku, ketika kamu sedang berada di tengah-tengah masyarakat, janganlah kamu memalingkan wajahmu daripada orang lain. Dan janganlah kamu meninggikan suaramu. Ya. Karena yang seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Itu diumpamakan. Maka begitu banyak nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Dan ketika kamu dirikanlah solat dan janganlah kamu persekutukan Allah. Banyak sekali nasihat-nasihatnya, termasuk di situ dalam kehidupan bermasyarakat, bermanusia, ya. Berhubungan dengan masyarakat untuk tidak menyombongkan diri di hadapan manusia. Dan itulah yang disampaikan oleh Luqman ketika itu. Dan ini menjadi ikhtibar pelajaran bagi kita umat belakang ini. Maka untuk itu, jauhkanlah diri kita dari sombong. Jangan sombong kita kepada Allah SWT. Allah telah memberikan kesehatan kepada kita. Allah telah memberikan kehidupan kepada kita. Maka janganlah kita sombong. Bagaimana kesombong orang itu? Dia tidak mau ibadah kepada Allah. Itu adalah kesombongan. Itu adalah kesombong kepada Allah. Ya, tidak mau ibadah. Bahkan kesehatan yang Allah berikan, kehidupan yang Allah berikan kepada dirinya, dia pergunakan untuk maksiat. Wallahu alam. Ini sungguh luar biasa kemaksiatannya. Kesehatan yang Allah berikan seharusnya dia gunakan untuk ibadah kepada Allah SWT, bukan untuk maksiat. Begitu juga kita lihat dewasa ini, kita akhir-akhir ini kita melihat Allah telah menghadirkan di tengah-tengah kita dengan memberikan ilmu teknologi yang luar biasa, sehingga dengan ilmu teknologi itu kita bisa menyampaikan dakwah-dakwah, nasihat-nasihat. Tetapi toh apa yang terjadi? Ada sebagian di antara orang yang mengumbar auratnya di media sosial hari ini. Padahal ilmu teknologi itu adalah Allah yang memberikan kepada manusia. Tetapi mereka mempergunakan ilmu teknologi itu dengan untuk bermaksiat kepada Allah. Sungguh, wallahu alam. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena kesombongan kepada dirinya. Maka untuk itu, jauhkanlah sifat kita dari sombong. Apalagi sombong kita kepada Allah SWT. Allah titipkan ruh kepada tubuh ini. Dengan ruh itu kita bisa bergerak kemana pergi. Maka jangan kita lupa kepada siapa yang telah memberikan kehidupan itu. Siapa yang telah menitipkan roh itu. Lain dan tidak lain adalah Allah SWT. Maka malulah kita kepada Allah. Malulah kita kepada diri kita ketika kita melakukan perbuatan maksiat kepada Allah SWT. Ketika kita melakukan kesombongan kepada diri kita, apalagi kepada Allah SWT. Maka untuk itu, mari kita hindarkan diri kita, jauhkan diri kita dari sifat sombong, bangga diri, angkuh, ujub dan congkak, sebagai judul dosa besar yang ke-15 ini. Semoga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang taat ibadah kepada Allah SWT, dan dijauhkan dari sifat-sifat kesombongan. Demikian saja, semoga bisa menjadi bermanfaat bagi kita semuanya, untuk kita bisa terhindar dan terjauh dari sifat-sifat sombong yang ini termasuk kepada dosa besar yang ke-15. Demikian saja, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.